Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syifa Sayana Waruci dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM akhir 078. Jadi di sini aku mendapatkan tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk mewawancarai suatu owner bisnis. Jadi langsung aja. Oke, jadi kita udah sama owner bisnis yang akan aku wawancarain. Jadi, tapi sebelum aku tanya-tanya, kita perkenalan dulu sama mbaknya nih. Boleh. Namanya siapa nih, Kak? Halo semuanya, nama saya Miyoti Nabila Ningrum. Saya lahir di Jakarta tanggal 22 Juni tahun 95, udah agak tua ya. Lumayan ya, guys. Iya, Boleh ceritain dikit oke. juga nggak nih tentang apa sih bisnis yang mbak punya? Jadi bisnis yang saya punya, yang saya jalani selama dari saya kuliah itu bisnis di fashion. Fashion itu hijab dan outfit gitu. Udah berapa tahun berarti nih? Berapa tahun ya, kurang lebih udah 11 tahun. 11 tahun, ya, guys. 11 tahun nih. Oke. Lumayan lama sih. Karena udah kenal juga sama Mbak Mio. Lanjut aja ke pertanyaannya yang pertama. Jadi aku pengen tanya nih, apa Ya, sih boleh. yang melatar belakangi Mbak untuk membuat bisnis ini? Jadi awalnya itu nyoba-nyoba ya, pas zaman kuliah, namanya anak kuliah kalian Coba. ngerasain sendiri kan, Betul, butuhnya banget kita betul. uang ya, uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak banget. Jadi awalnya itu pas zaman kuliah nyoba-nyoba iseng jualan hijab nih, gitu kan. Di zaman 2013-an itu kayaknya jarang ya yang betul, jualan. betul. Nah dari situ mulai jualan, coba tawarin dulu ke temen-temen. Alhamdulillahnya banyak yang suka. Terus tawarin ke yang beda jurusan. juga Terus banyak. makin banyak dari mulut ke mulut. Akhirnya dari modal yang tadinya cuma 100.000 jadi 500.000, jadi 1 juta gitu kan. Terus akhirnya yaudah deh kita coba, bukan kita ya, aku sendiri ya, Mbaknya sendiri. buka di online, di Instagram tuh awalnya kayak gitu. Nah dari Instagram ternyata rame guys gitu, sampai sekarang alhamdulillahnya gitu. Awal mulanya tuh karena Ya, coba-coba aja. iya, coba-coba. Ternyata ketahusan dan besar bener. banget, guys. Oke, kita Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Gimana sih cara Mbak untuk memasarkan produk Mbak untuk dikenal gitu secara luas oleh masyarakat? Oke, pertama sih yang awal mulanya banget itu kan dari temen ke temen gitu ya. Nah, pas kita jualan di Instagram itu ada yang namanya endorse ya kan, endorse tuh di Instagram, nyoba endorse dan rame banget alhamdulillahnya. Berarti kayak ke selebgram gitu. Iya, selebgram. Nah, seiring berkembangnya zaman, berjalannya waktu, endorse-nya itu sekarang nggak cuma di Instagram, tapi di TikTok juga. Betul, ke TikTok berarti Iya. ya, beda platform. Ngiklan juga, buka toko di Shopee, ngiklan di Shopee juga, dan rame alhamdulillahnya. Terus sekarang juga kayak jualan itu nggak hijab aja, sama outfit juga. Kalau awal mulanya emang Bener-bener hijab, tapi lanjut ke outfit cewek-cewek gitu. Jadi cara masarinnya ya itu penting banget sih, kita endorse, ngiklan di Shopee, sama endorse seleb-talk gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih strategi Mbak untuk mempertahankan gitu bisnis Mbak di tengah persaingan yang ada di sini gitu? Cara mempertahankannya ya, emang sekarang itu pesaing sangat Banyak banyak banget ya, banyak banget. Cara mempertahankannya itu ya kita terus tahu pangsa pasar, apa nih yang lagi rame, yang lagi tren gitu. Jadi kita nggak satu produk misalnya atau 1-2 produk itu terus yang kita jual, nggak mungkin ya Jadi kan. selalu ikutin tren, Ikutin biar teman-teman juga pada ikut beli. iya betul. Betul. Jadi misalnya lagi trennya nih, kebayanya kayak gimana, baju atasan Gamisnya kondangan, gimana, gamisnya kayak gimana betul, gitu. betul. Untuk mempertahankannya sih kayak gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita terpaku sama model itu aja kayaknya nggak Kurang bisa. tertarik juga kan. Iya Kurang betul.
gimana sih cara Mbak untuk menentukan harga jual dari produknya? Cara menentukan harga jual produk itu dari HPP ya, harga pokok produk. Harga pokok produk itu kita hitungnya dari bahan bakunya. Misal kayak baju nih, gamis, kita hitung bahannya yang kepake berapa, jasa jahitnya berapa. Terus kita hitung juga biaya karyawannya berapa, biaya operasional kayak AC, listrik, itu juga dihitung semua. Plastik juga dihitung. Kalau misalnya kita jualan di marketplace, kita juga harus hitung biaya admin dari marketplace masing-masing ya, karena sekarang tuh Benar banget ya. lumayan banget biaya adminnya di marketplace tuh tinggi banget. Bisa misalnya kayak gamis 200.000 tuh bisa kepotoknya tuh bisa 40.000. Wah, besar banget guys. Ya makanya kita harus hitung semuanya, jangan sampai nih kita nggak sampai rugi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi aku juga mau tahu nih, gimana sih cara Mbak untuk mengatur keuangan di bisnis Mbak agar itu tuh tetap sehat gitu Mbak? Oke, jadi kalau kalian yang baru punya bisnis atau yang mau punya bisnis, wajib banget keuangan bisnis sama keuangan pribadi itu dipisahin, betul ya, dipisahin, dibedain. Kenapa? Karena kita biar tahu cash flow-nya. Terus kita sebagai owner kan bingung ya, gaji kita berapa gitu kan? Nggak, kita jangan asal make uang usaha kita gitu, nanti kita bakal kolaps sendiri gitu. Jadi harus dipisah. Terus kita harus nentuin gaji kita itu berapa sebagai owner gitu sih paling untuk ngatur keuangannya. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan yang terakhir. Jadi menurut Mbak, apa sih kunci kesuksesan dalam suatu berbisnis sih? Sebenarnya kunci kesuksesan dalam kita berbisnis itu bukan dilihat dari seberapa penjualannya, berapa banyak penjualan kita, berapa banyak produk yang udah kita jual, atau dari omset, itu nggak sama sekali ya. Jadi kunci kesuksesannya itu kita gimana caranya mempertahankan bisnis ini gitu. Cara mempertahankannya itu gimana? Ya itu tadi, seperti yang pertanyaan sebelumnya itu, kita harus terus berinovasi ya. Kita harus bisa terus stuck sama satu doang. nggak bisa. Jadi kita terus berinovasi, terus belajar. Perkembangan di era digital ini itu bener-bener cepet banget ya. Kayak misalnya dulu jualan cuma di Instagram, terus Sekarang kita dituntut harus untuk bisa jualan di Shopee. Di Di Shopee kita dituntut untuk bisa jualan di di TikTok Shop ya gitu kan. Kita nggak mungkin stuck di gua pokoknya mau jual di Instagram aja, di Shopee aja, nggak bisa. Kita harus ikutin perkembangan zamannya. Karena sekarang kan emang rame banget di TikTok Shop, Iya, lebih bener. gampang, lebih Iya. ini. Apalagi sekarang scroll tuh dari keranjang-keranjang kuning itu kan. Ya itu dia makanya. Jadi ya kita harus terus belajar sih sebenarnya, walaupun kita ngerasa nih gue udah kayak gini, udah sukses, udah apa, tapi tetap kita harus tetap belajar. Karena Jangan merasa cukup juga. iya, benar, jangan merasa puas juga. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Mio Ya, atas sama-sama. info-infonya yang sudah disampaikan. Mungkin dari Mbak Mio-nya mau menyampaikan itu motivasi untuk teman-teman yang kita Gen Z terutama nih yang mau mulai berbisnis gitu. Oke, boleh. Pokoknya yang baru mau memulai bisnis, atau mau memulai bisnis, atau yang udah punya bisnis tapi kayak kurang gitu ya, tetap semangat, tetap berusaha, belajar. Informasi sekarang itu gampang banget didapetin ya. Media informasi itu banyak banget yang bisa kalian dapetin, nggak kayak dulu zaman aku gitu ya. Itu susah banget. Pokoknya tetap semangat, kalian fokus di satu produk dulu aja. Misal kalian produknya fashion. Kalau misalnya kalian produknya hijab, udah hijab dulu aja kalian rintis gitu. Misal kalian pengen mua, ya udah fokus aja di mua. Pokoknya kalian tetap semangat, jangan menyerah. Ingat ya, usaha paling enak itu berbisnis guys ya. Kalian tuh ownernya, oke? Dah, sampai jumpa.